adalah new dokumen. Artinya masih blank ya, masih kosong. Begitu. Ya. Oke, kita bisa klik blank project silahkan. Saya share screen dulu. Kadang-kadang kalau Envivo itu saya share screen untuk tampilan ini tuh untuk pop up Windows-nya tuh tidak muncul. Makanya share screen-nya saya share screen utuh ya untuk salah satu tampilan saya. Sehingga nanti ketika ada pop up akan muncul begitu ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman mahasiswa. Di sini saya share screen seluruh tampilan layar saya ya. Ini ada blank project, silahkan diklik blank project. Ini ada new project. Kita masukkan ya penelitian yang kita lakukan. Tadi yang saya tampilkan di awal ya, sampel datanya adalah tentang internasionalisasi perguruan tinggi. Maka di sini kita bisa masukkan judulnya ya, title-nya ya. Internasionalisasi perguruan tinggi. Misalnya saya singkat dengan PT, begitu saja ya. Apakah dapat dipahami sampai sini dulu? Ya, ya. New project artinya adalah project baru ya, masih blank ya, belum ada data apapun. Kita bisa membuat data di dalamnya ya. Karena tadi contoh datanya adalah tentang internasionalisasi perguruan tinggi, maka ke title-nya ini kita isikan judulnya ya. Ini ya. Ini untuk new project ya. Oke. Kemudian description-nya silahkan dapat dituliskan ya. Terkait dengan mungkin tujuan penelitian atau apa kita bisa masukkan di sini ya. Silahkan dapat dituliskan. Kemudian untuk file name-nya di sini ya. Di sini kita bisa lihat ya. Ini adalah letak posisi filenya. Jadi ketika kita membuat project ini nanti akan tersimpan di dalam My Document ya. Biasanya di My Document komputer ya di sistem C. Tuh. Nah, kemudian judulnya adalah internasional pt.nvp. Nah, ini adalah format ya, format file NVivo adalah NVP ya. Silahkan sampai sini dulu. Kalau misalnya mau diubah posisi letak filenya, silahkan dapat di browse di sebelah kanan ini, di browse ya. Nah, silahkan dicari posisi mana yang mau ya diletakkan file ini. Silahkan di dokumen D atau yang lainnya. Yang sekiranya teman-teman mahasiswa itu dapat ingat dengan mudah ya. Kalau saya pribadi biasanya disimpan di My dokumen ini ya. Nah, itu. Silahkan sampai sini dulu mungkin ada pertanyaan. Jangan malu-malu ya untuk bertanya ya. Kita diskusi langsung saja. Kalau misalnya ada kendala-kendala teknis, silahkan disampaikan ya. Silahkan disampaikan. Oke, bisa ya. Alhamdulillah. Teman-teman masa bisa merespon ya di chat ya. Kalau misalnya tidak bisa on mic ya, bisa chat di sini ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Klik OK aja Bapak, teman-teman mahasiswa ya. Klik OK. Nah, ini ya. Di sini kan saya sudah punya file sebelumnya ya dengan nama yang sama. Maka ada peringatan seperti ini. Tetapi kalau misalnya belum pernah membuat sama sekali, maka nggak ada masalah ya. Nah, di sini saya replace saja nggak mau masalah ya. Saya replace saja. Oke, ini adalah tampilan ya, tampilan dashboard pada software NVivo 11 yang saya tampilkan ini. Karena nanti akan berbeda antara versi 11 ya dengan versi-versi setelahnya. Kemudian teman-teman mahasiswa yang perlu teman-teman mahasiswa ketahui juga adalah ya, ketika teman-teman mahasiswa membuat project di NVivo versi yang lebih tinggi, itu tidak dapat dibuka di versi NVivo yang lebih rendah atau yang lebih lama. Seperti itu teman-teman mahasiswa. Misalnya tadi ada pertanyaan dari Mas siapa ya? Oke, Mas Ibrahimovic ya tadi ya. Eh, Dia menggunakan versi 12. Maka kalau misalnya dikirim ke teman atau mungkin ke saya ya, saya buka menggunakan versi yang 11, maka tidak bisa. Tetapi kalau misalnya dikirim ke teman yang punya versi yang lebih tinggi atau sama, itu bisa. Misalnya versi 13, 14 itu bisa. Ya. Jadi intinya kalau teman-teman mahasiswa sudah mengerjakan suatu project, ya, itu versinya diingat versi berapa. Karena kalau dibuka di versi sebelumnya, itu tidak bisa terbuka. Begitu teman-teman mahasiswa. Oke, dapat dipahami sampai sini?
Oke ya. Oke, lanjut ya. Ya, tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini saya gunakan versi 11 ya. Nanti yang versi 12 akan berbeda lagi ya. Nah, di sini masih menggunakan istilah notes ini ya. Kalau di versi 12 ke atas itu sudah menggunakan istilah adalah codes ya. Istilahnya adalah codes seperti itu. Nah, mengapa saya pilih versi 11? Karena ini versi yang dapat dijangkau ya untuk komputer-komputer dengan spek menengah ya. Menengah ke bawah itu dapat dijangkau. Tetapi kalau versi-versi terbaru, yang versi 15, 14, itu biasanya menggunakan fitur-fitur komputer dengan spek menengah ke atas. Karena biasanya ya, kalau software terbaru itu kan biasanya semakin berat ya, karena semakin banyak fitur di dalamnya. Kalau menurut saya, untuk penelitian kualitatif, ya, bisa juga menggunakan software yang 11 ini saja. Menurut saya sudah cukup bagus ya. Begitu teman-teman mahasiswa. Ya, alasan saya menggunakan versi 11. Ya, jadi mengapa Pak kok tidak menggunakan versi yang terbaru saja? Takutnya komputer teman-teman mahasiswa dengan spek yang tadi ya menengah ke bawah tidak dapat mengikuti. Makanya saya coba menggunakan yang versi 11 ini otomatis nanti dapat diikuti oleh berbagai macam spek komputer. Begitu teman-teman mahasiswa ya. Oke, nanti kalau misalnya pengen versi yang terbaru silahkan dapat diunduh. Sudah saya sertakan juga linknya ya. Nah, kemudian saya sertakan juga di dalam Google Drive yang saya bagikan. Silahkan dapat digunakan, silahkan. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Di sini ada istilah-istilah ya. Ini kalau kita klik, nah ini sources. Berubah kan? Ada internal, eksternal, dan seterusnya ya. Ini untuk menginput datanya di sini nanti. Ya, menginput datanya. Ya. Jadi ini sifatnya seperti Windows Explorer ya, Windows Explorer. Nanti kita masukkan datanya satu persatu di bagian ini, ini sources ini. Kemudian ada lagi notes. Nah, kalau kita klik notes di sini, nanti ini berubah notes ya. Ini fiturnya akan banyak berubah ya. Ada notes, case, sentiment, relationship, sama note matrix ya. Ini untuk fungsinya adalah untuk mengcoding ya, melakukan coding. Tapi kalau kita lihat di awal kan, kalau dulu coding menggunakan stabilo ya, warna-warni ya. Tapi di sini kita menggunakan bantuan software sehingga lebih tertata, ya, lebih rapi dan dapat mudah dipahami. Begitu, ya. Jadi di source ini adalah sumbernya tadi, sumber datanya bisa berupa PDF, dokumen, kemudian spreadsheet, bahkan bisa foto, video, audio itu bisa kita masukkan di sini, ya. Oke. Nah, kalau notes ini fungsinya untuk mengcoding. Ya, ada notes, ada case, ada seterusnya ya, sentimen dan seterusnya. Teman-teman mahasiswa kalau misalnya masih bingung, bisa ini ya, kursornya diarahkan seperti ini ya, nanti akan muncul keterangannya kok ya. Notes itu apa sih? Oh, ternyata notes di sini adalah represent theme. Jadi dia itu mempresentasikan tentang tema, topik-topik yang diteliti di sini ya, teman-teman mahasiswa ya. Nah, ini ya, konsep, ide, opinion, expression atau yang lainnya. Nah, kemudian di sini ada cases ya. Ini apa sih? Oh, ini mempresentasikan tentang unit observasinya atau biasanya kita katakan sebagai subjek ya. Subjek penelitiannya kita bisa masukkan ke dalam cases ini ya. Atau mungkin setting penelitian juga bisa ya. Lokasi penelitian bisa juga ya. Yang membedakan ya apa namanya eh, responden atau informan seperti itu. Kemudian ada lagi sentimen juga bisa ya. Jadi nanti kita bisa melihat juga ya struktur kalimatnya itu apakah dia itu eh, merupakan kalimat positif ataukah dia itu kalimat yang negatif. Nah, nanti kita bisa lihat di sentimen ini ya. Kalau relationship ini untuk hubungan ya. Nanti kita bisa membuat semacam eh, apa namanya pemetaan ya dari hubungan antar satu responden dengan responden yang lainnya atau informan satu dengan informan yang lainnya hubungannya bagaimana ya. Eh, Misalnya kalau teman-teman meneliti di sekolah misalnya ya, teman-teman meneliti dari kepala sekolah dulu, kemudian dari kepala sekolah diarahkan ke Waka misalnya, dari Waka diarahkan ke guru mapelnya misalnya, ya maka nanti dapat dibuat struktur ya. Jadi ada hubungan relationship di sini. Ya, maka kepala sekolah dianggap sebagai atasan dari wakil kepala sekolah. Misalnya seperti itu. Nanti bisa dibuat semacam apa namanya peta dari informan-informan yang kita kumpulkan.
ya di relationship ini. Selain terkait dengan informan juga terkait dengan apa namanya tema itu juga bisa kita hubungkan melalui relationship ini. Oke, nanti selanjutnya kita bisa juga menggunakan node metric ini untuk membuat ya matrik dari node-node itu. Ya. Kemudian classification. Nah, ini ada source classification, ada case classification, ada relationship types. Nah, nanti yang sering kita gunakan adalah yang case classification ini, teman-teman mahasiswa ya. Nanti kita bisa apa namanya menyusun ya, apa namanya data demografi dari informan. Nah, mengapa data demografi itu penting? Karena data demografi itu akan memperkaya hasil penelitian teman-teman mahasiswa. Apa itu data demografi? Data demografi itu seperti jenis kelamin, ya. Misalnya informan itu jenis kelaminnya apa, laki-laki perempuan, ya. Berapa yang laki-laki, berapa yang perempuan. Nah, kemudian terkait dengan misalnya eh, asal ya, misalnya dari desa atau dari kota, itu akan mempengaruhi dari temuan penelitian, ya. Kita akan dapat mempertajam, mempertajam hasil penelitian kita, ya. Oke, berikutnya lagi, ya, kita bisa lihat lagi yang lainnya. Silakan dapat eksplorasi ya, diklik-klik saja, silakan ya. Diklik-klik silahkan. Nah, ini banyak sekali fitur-fiturnya ya. Kemudian yang atas ini juga sama, ini masih home ya. Home, ini fiturnya ya. Nanti yang sering kita gunakan adalah di bagian data teman-teman mahasiswa. Ini fungsinya adalah untuk menginput data di sources ya. Di internal misalkan, ini ada fitur dokumen, PDF, survei, audio, dan seterusnya. Ya, ini yang versi 11 ya. Tapi kalau yang versi terbaru bagaimana? Pak, di versi terbaru nggak ada dokumen, PDF, dan seterusnya. Iya, betul. Ya, di dalam versi yang terbaru itu sudah disederhanakan. Ada penyederhanaan. Jadi, apa simbol untuk mengimpor datanya cuma satu saja. Ya, di sources itu sendiri. Nah, nanti bisa kita masukkan dokumen apapun. Kalau di sini kan kita terpisah-pisah nih. Ada dokumen, itu formatnya harus docs gitu kan, RTF atau TXT. Kalau PDF jelas, formatnya harus PDF. Survei ini spreadsheet ya. Nah, bisa berupa CSV, Excel, atau yang lainnya. Baik dari apa namanya? Ini aplikasi-aplikasi survei ya, seperti SurveyMonkey, Qualtrics, ini ya sering digunakan di luar negeri ini. Ya, dulu Bu Sylvia juga menggunakan Qualtrics, itu bisa juga diimport ke dalam NVivo ya. Kemudian ada audio juga. Ya, kalau audio ini formatnya ya bisa berbagai macam. Sebentar, ini audio, formatnya ada MP3, M4A, dan seterusnya. Ya, ada lagi video, formatnya ini, ya, ada keterangannya itu ya. Ada picture, formatnya, ya, ada JPG, PNG yang sering digunakan ya. Memo ini untuk membuat catatan, ya, jadi seperti field note, catatan lapangan. Ketika teman-teman mahasiswa penelitian ke lapangan, ada temuan-temuan yang perlu ditulis, bisa dituliskan di memo. Jadi nanti kita bisa membuka NVivo catatan di memo seperti itu. Kemudian from other source ini sangat menarik ya. Kita bisa mengambil sumber-sumber data penelitian yang sifatnya sekunder. Artinya kita bisa mengambil dari data-data yang sudah ada sebelumnya, ya, baik itu dari website, dari sosial media, ya, atau yang lainnya bisa kita masukkan ke sini, ya. Nah, tadi yang saya katakan ada from and capture ini kan. Nah, nanti kita bisa terhubung dengan berbagai macam software yang lain seperti Chrome, ya, Internet Explorer, atau sosial media yang lainnya, ya seperti Twitter, Facebook, LinkedIn, ya YouTube. Itu kita bisa terkoneksi ke sana. Kita bisa mengambil video dan dimasukkan ke NVivo. Begitu teman-teman mahasiswa. Oke, di sini ada pertanyaan ya. Sebentar, saya bacakan. Dalam menggunakan NVivo ini, apa kita akan mengcoding sendiri, Pak? Contoh relationship, apa kita betul. Ya. Jadi tidak seperti di penelitian kuantitatif ya, kita masukkan datanya ke spreadsheet ya. Kalau mau menggunakan SPSS ya kita kopas saja ke SPSS, kita analis, klik-klik saja keluar outputnya gitu kan. Tapi dalam NVivo tetap ya peneliti sebagai peran sentral ya, peran kuncinya di peneliti itu sendiri. Nah, seperti yang saya katakan tadi di awal, ya, kalau masalah transkrip sebenarnya di NVivo sudah menyediakan, tetapi bahasanya terbatas ya. Kalau teman-teman masih menggunakan bahasa Inggris, oke, nggak ada masalah menggunakan fitur transkrip ini tadi, tapi memang berbayar ya.
Saya kurang tahu untuk berbayarnya bagaimana. Kemudian kalau misalnya apa namanya teman-teman mahasiswa menggunakan